Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Mitra Sturada. Hari ini saya kedatangan seorang sosok pemuda. Ngakunya sih memang dari desa Karangjaya Tirtamulya. Jadi beliau ini merupakan penggagas seni budaya. Kemarin kita baru datang ke acara Haridang Fest di Desa Karangjaya di Dewika. Di situ ada event besar di mana ada 8 desa yang diberikan SK Desa Wisata. Nah, Desa Karangjaya ini top nomor 1 sebagai desa yang berkembang. Orangnya itu dibalik semua itu tuh ada di depan saya ini. Assalamualaikum Kang Kiki, Sampurasun, Kang Lili, apa kabar? Waalaikumsalam, Rampes. Siap, gimana nih? Alhamdulillah, kabar baik, Pak Epul, Pangestu. Ya. Kemarin ya kita sempat kesana ya, sempat kesana nonton Haridang Fest, diajak jalan-jalan Mitra Sturada ke tempat-tempat yang memang sudah menjadi rangkaian destinasi wisata kalau kita datang ke Desa Karangjaya. Itu Kang Lili yang bikin hal-hal seperti itu gitu. Ya, itu adalah gerakan-gerakan saya yang melibatkan para pemuda-pemudi di Desa Karangjaya untuk terlibat secara praktis bagaimana mereka menyuguhkan wisata budaya dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Nah, itu dia. Kalau kita mah kan capek gitu-gituannya. Kalau Kang Lili mah memang kalau ngelihat dari backgroundnya sih ya luar biasa gitu ya. Jadi punya inisiatif yang besar untuk memajukan Desa Karangjaya. Jadi sebelum kita lanjut Kang Lili, coba dijelasin terlebih dahulu mungkin dari Desa Karangjaya itu sendiri sebagai asal dari Kang Lili ini. Mungkin dari awal Desa Karangjaya mungkin waktu itu belum ada desa wisata seperti sekarang. Akhirnya Kang Lili inisiatif untuk mengembangkan Desa Karangjaya itu. Mangga silakan. Ya, makasih Bang Epul. Pertanyaannya kenapa Desa Karangjaya menjadi seperti ini sampai sekarang? Betul, ya. Kan? Tentu itu banyak faktor. Banyak SDM sebagai infrastruktur dan diantaranya adalah inisiatif dan gerakan-gerakan dari saya. Oke. Yang memang itu saya mulai dari bulan Agustus tahun 2023. 2023. Iya. Oke, berarti 2 tahun 3 tahun yang lalu lah ya. Ya, bersama Pak Kades. Pak Kadesnya. Pak Kades, Pak Lurah Ijul. Lurah Ijul, oke. Ya, Kepala Desa Karangjaya Kecamatan Tirtamulya. Saya saat itu di tahun 2023 berdiskusi dengan beliau bagaimana kita sama-sama membuat lompatan pembangunan di Desa Karangjaya. Setelah Pak Ijul ini selesai, sebetulnya belum selesai 100%, tapi alhamdulillah infrastruktur, aksesibilitas, jalan, fasilitas umum terus dibangun oleh beliau sehingga kita bersama Pak Lurah berdiskusi dan memikirkan bagaimana lompatan pembangunan ke depan. Sehingga di antara kesimpulannya kita menggagas desa wisata perspektif budaya dan kearifan lokal. Kita pendekatannya tahun 2023 bulan Agustus itu festival pertama kali yang kita gelar itu adalah Festival 1000 Egrang. 1000 Egrang. Kalau mungkin ada Mitra Sturada yang udah pernah ngeliat video atau foto-fotonya, luar biasa sih itu Kang. Iya. Maksudnya viral kemana-mana. Sangat antusias masyarakat. Sangat antusias dengan 1000 orang. Bahkan ya saya sempat bercerita juga, sempat ngobrol sama Pak Lurahnya atau Pak Kadesnya bahwa ada kakek-kakek katanya ya yang wah ini saya menemukan mainan saya waktu kecil ya gitu sampai nggak mau stop gitu. Iya. Itu luar biasa kan gagasannya. Kakek-kakek, nenek-nenek sampai anak-anak kecil yang saat ini mahir main gadget, main games itu, ketika kita menggelar festival 1000 Egrang itu dulu mereka lupa dengan game-gamenya itu dan membuat gitu kan egrang-egrangnya dan latihan setiap hari demi mengikuti festival Egrang itu. Oke, dari akhirnya disitulah mulai untuk semakin berkembang untuk mengembangkan Desa Karangjaya sendiri dan khususnya dalam seni dan budaya. Kenapa nih memilih seni dan budaya gitu Kang di era sekarang kan tadi seperti Kang Gili bilang bahwa anak-anak sekarang di gadget gitu-gitu. Kenapa tuh punya keresahan itu gitu? Ya, berarti yang melatar belakangi gerakan ini ya. Baik Kang Ipul, yang menjadi latar belakang adalah saya melihat dan merasa bahwa Karawang ini
yang notabene adalah kota industri terbesar di Asia Tenggara. Ya, betul. Karawang menghadapi tantangan dalam pelestarian budaya. Betul. Ya, di tengah hiruk pikuk masyarakat sekarang yang kehidupannya itu sudah pada tahap society 5.0. Tuh, ya. Tapi kendati demikian di tengah hiruk pikuknya kehidupan masyarakat Karawang ini, kekayaan nilai-nilai budayanya itu tentu sangat kaya. Betul. Terutama di Desa Karangjaya yang sebagai akar rumput atau keberadaan ekosistem nilai-nilai sedia dan kebudayaan itu. Oke. Ya, sehingga saya hadir, kami dengan pemerintah desa bagaimana berusaha dengan niat yang tulus, ya, dengan rencana yang matang dan aksi-aksi nyata. Betul. Bagaimana ini terbentuk ekosistemnya secara berkelanjutan, berdampak kepada kehidupan, tatanan kehidupan yang itu harus terwujudnya harmoni sosial dan berdampak pada ekonomi masyarakat lokal tentunya. Oke, betul. Saya sepakat dengan Kang Lili. Memang kalau dalam mengembangkan sesuatu itu harus ada orang yang riweuh, istilahnya kayak gitu ya. Iya. Maksudnya kalau kita sebagai seniman aja tapi enggak cuma berkarya doang tapi gak ada orang riweuhnya dalam tanda kutip, ini positif. Maksudnya nunggah heyah itu nggak bakal rame gitu kan. Nah, mungkin Kang Lili tuh ininya di situ ya. Iya, maksudnya di orang, ayo kita bikin ini, kita bikin ini. Nah, gitu. Iya. Karena memang ngelihat sekitar mungkin di desa itu sebenarnya banyak potensi ya, Kang ya. Di desa Sudah Karangjaya sangat itu. banyak potensi gini, Kang. Ya. Seperti halnya Karawang sendiri ya. Oke. Yang orang bilang Karawang ini adalah khasnya seni budayanya adalah goyang Karawang. Goyang Karawang. Oke. Akang tahu lagu Pelesiran yang sering dinyanyikan oleh Ajmi itu? Pelesiran. Yang gini nih liriknya nih. Gimana? Urang sindang ka Karawang, kagegetku goyang Karawang. Oke. Urang Subang wantun tandang, kamemetku nanas maduna. Dalam lirik itu urang sindang ka Karawang, kagegetku goyang Karawang. Oke. Nah, itu jadi PR kami bagaimana menerjemahkan goyang Karawang itu jangan sampai diterjemahkan mohon maaf terhadap hal-hal yang dipejoratifkan negatif ya. Betul. Seperti goyang ngebor atau goyang itik dan sebagainya gitu kan. Sehingga ini kami wujudkan, kami seni pertunjukan lewat mereka yang menjadi bagian daripada potensi seni tari itu yang memang kami punya penari goyang Karawang itu melalui tari ketuk tilu khas Karawang kan. Ya. Ada tari gaplek itu kita punya namanya Neng Raika, penari Desa Karangjaya yang memang itu prestasinya alhamdulillah sampai sudah tingkat nasional. Jadi memang tadi secara latar belakang memang melihat Karawang ini tadi terkenal dengan goyang Karawang ya. Jadi atas dasar kenapa Kang Lili ini untuk memilih dalam seni dan budaya, ya Karawang memang harus budaya ya kan. Iya, di era sekarang maju pun jangan lupa dengan budaya yang gitu. Ya memang kita kehilangan sosok-sosok seperti Kang Lili ini yang kebanyakan anak muda ini malah tergerus dan lupa dengan budayanya. Dan syukurnya kita punya gubernur ya Kang, yang akhirnya kembali di setelahnya seperti Kang Deddy ya. Kalau ini Kang Lili ya, yang memang kembali lagi anak-anak muda tuh harus melek tentang budaya itu. Biasa keren. Ya, kita melihat bahwa potensi-potensi di Desa Karangjaya sebetulnya tidak hanya dalam seni tari. Ada kita punya penari goyang Karawang Neng Raika ini, tapi juga bagaimana kita berusaha hak-hak atau hak di desa itu ada hak asal usul. Itu ada undang-undangnya nomor 6 tahun 2014 kalau tidak salah itu undang-undang itu menyerahkan ke desa urusan pemerintahan termasuk seni dan budayanya. Dan kita memperjuangkan itu. Berarti Kang Lili secara keorganisasian untuk lembaga atau yayasan pun ternyata udah ngebentuk itu ya? Udah ngebentuk itu. Apa aja tuh Kang yang sudah dibentuk sama Kang Lili? Nah, berdasarkan SK dan lain-lainnya. Ya baik, dari mulai gerakan itu kemudian saya menggagas berinisiatif untuk membangun yang namanya Yayasan Dewika Karangjaya Center.
Dewika Karangjaya. Dewika oke. Karangjaya Center. Maksud Siap. dan tujuannya adalah bagaimana yayasan ini menjadi center, menjadi pusat Oke. para pelaku seni budaya di Desa Karangjaya ini terhimpun dan kemudian kami berdayakan, kami berikan edukasi, ya, kami berikan ruang untuk berekspresi dan kemudian kami melakukan yang namanya pembangunan desa wisata. Oke. Yang mana desa wisata ini adalah perspektif budaya dan kearifan lokal. Karena memang kalau kita melihat pilar-pilar terbentuknya desa wisata itu tidak hanya aksesibilitas, amenitas, tapi juga ada daya tarik. Oke. Daya tarik itu sangat kental akan seni budaya Seni lokal budaya. desa. Betul. Ya. Sepakat. Kita tentunya sangat kaya sekali ya akan budaya. Kalau kita lihat Kang di Karawang itu di peta Sitarik kita punya di Karawang itu punya peta Sitarik. Ya. Ya, sistem peta sistem kepariwisataan Karawang. Di Sparbud lah ya. Nah, di Sparbud itu ada sekitar 21 wisata budaya. Oke. Ya, tentunya kita hadir di sana, Oke. ya, langsung dari desa sebagai tadi, ya, ekosistem budaya yang memang itu adanya di desa. Oke. Silahkan masyarakat Karawang bisa akses aplikasi itu, Sitarik itu ya. Sitarik. Kita bisa lihat bagaimana segmen-segmen wisata di Karawang dan tentunya itu ada segmen wisata budaya. Oke. Itu ada di Karangjaya termasuk Terus. di kita yang menyuguhkan paket-paket ini. Oke. Ada paket jaipong, ada paket seni kriya sebagai seni kerajinan tangan. Terus juga ada paket sisingaan, ada paket greenhouse melon, agrowisata. Agrowisata juga sama Kang, masuk kepada segmen budaya karena memang budaya itu kan diterjemahkan kepada praktik-praktik yang memang itu menjadi kebiasaan Ya. masyarakat desa yang itu secara turun-temurun Bertani ya. diwariskan oleh leluhur diantaranya pada pertanian, kehidupan oke. sosial, etnis dan sebagainya. Ya. Berarti tadi dengan yayasan tersebut bisa mencangkup yang sangat luas ya. Iya. Seperti itu. Termasuk kita juga ada paket wisata tandur. Tandur. Apa Kang? Tahu gitu tidak tandur artinya? Tandur saya juga orang lembur atau apa? Apa Ya, tandur? tanam mundur. Karena data yang maju. Iya. Tanam mundur itu kita agrowisatakan. Kita suguhkan dalam paket. Ya. Tujuannya mengedukasi. Jangan sampai para pemuda-pemudi pelajar sekarang itu tidak tahu ya Orang tuanya bagaimana tuh, sistem pertanian di kita. Betul. Itu tahunya makan saja. Betul. Tidak tahu Sepakat. bagaimana tandur benihnya itu seperti apa gitu kan. Panennya itu gimana, ngagebot kumaha gitu kan. Iya. Nah, itu Sekarang mah udah di apa namanya? Bukan ngebuat lagi tuh pakai ontrok ya apa ya bahasanya. Iya. Tapi yang nanti di situ tapi tetap dijelaskan yang ngebot gitu-gitu Iya, ya. betul. Kayak gitu. Ada paket lagi apa lagi, Kang? Ada ekoprint nanti. Kopren. Jadi ekoprint itu adalah bagaimana kita melakukan aktivitas seni kriya yang itu menggunakan bahan-bahan daun-daun yang itu kemudian dijadikan motif. Oke. Bisa di kain Kain ya? bisa di godi bag dan lain sebagainya. Itu kita aktivitaskan dalam wisata kriya. Oke, siap. Selain yayasan itu Kang, apalagi apa yang pernah dibikin organisasi sama Kang Lili sendiri? Ya tentunya setelah kita mendirikan yayasan sebagai pusat atau center ekosistem seni dan budaya di kita untuk bagaimana mereka merasa aman secara legal perspektif, secara legal standing. Kita juga menggagas Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Karena memang secara nomenklatur desa wisata itu harus terbentuk adanya kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata di kita adalah mereka dari unsur pemuda dan pemudi yang sama-sama bergerak dengan kita menghimpun seluruh potensi wisata budaya yang ada untuk kemudian dimanage secara profesional, secara manajerial, dan kemudian itu didigitalisasikan, disuguhkan dalam paket, dan kemudian itu diaplikasikan sesuai dengan keinginan daripada para wisatawan yang datang ke desa Karangjaya. Jadi teman-teman Pokdarwis dari desa Karangjaya ini adalah pelaku yang tadi mungkin ya
penggerak, misalkan tadi Iya. yang di Ekoprint. Jadi teman-teman itu juga pelakunya kan? Iya. Jadi warga desa pemuda di situ juga kan? Iya. Oke. Jadi aktivitas wisata Semua di budaya situ. itu melibatkan satu pemuda, kedua melibatkan masyarakat. Oke, Seperti oke. halnya pelaku daya tarik di agrowisata itu kita punya sosok Mang Ijar. Mang Ijar. Mang Apa? Ijar. Iya. Mang Ijar itu adalah petani melon di kita. Tukang melon, oke. Yang saat ini sudah bertani dengan sistem hidroponik. Hidroponik. Ya, Kalau saya sih sebenarnya udah nyobain melonnya. Nah, ini mungkin ada mitra saudara yang pengen nyobain melon hidroponik bisa datang ke sana ya. Bisa Mang Ijar datang ya. sana, iya. Mang Ijar sosoknya. Ya, kita sudah punya 3 greenhouse melon. Ya. 2 milik masyarakat yang Oke. dikelola Mang Ijar. Yang satu yang kemarin diresmikan oleh Pak Bupati adalah miliknya kelompok tani pemuda milenial Ciselang Lestari. Oh, Nah, ini jadi si pemuda milenial Ciselang Lestari ini belajar ke Mang Ijar. wes. Nah, Ya. itu kan Saling- pelaku-pelaku daya tarik. Jadi tidak hanya melibatkan teman-teman Pokdarwis karena memang Iya, iya, mereka iya. bertugas pada manajerial, aspek manajerial, operasional kan, Iya, iya, sebagai betul. pemandu wisata misalkan. Iya, iya, Tapi betul. pelaku daya tarik itu ya harus datang dari masyarakat karena desa wisata budaya itu di kita harus melibatkan seluruh masyarakat dan titik-titik atau tempat-tempat kampung-kampung se-Desa Karangjaya. Betul. Seperti halnya juga ada kampung boneka. Boneka. Akang pernah ke sana? Pernah Nah, kesana. itu ada di Kampung Serang. Serang. Kampung Serang. Jadi Dusun kampung Serang itu ya Dusun Serang itu masyarakatnya banyak yang pengrajin boneka. Boneka. Oke. Boneka juga menjadi aktivitas budaya di kita. Ya. Seperti halnya bagaimana cara membuat polanya, cara menjahitnya, terus juga masukin busahnya sehingga menjadi boneka-boneka yang memiliki banyak karakter yang dijual tentunya dengan harga yang tidak sama di merchant-merchant yang Iya, betul. tempat-tempat Ada nilainya ya, nilai ekonominya. Iya, kalau di kita justru kita menjual harga yang sangat terjangkau. Iya. Karena langsung kan? Betul. Nah, itu pelaku daya tariknya masyarakat kan. Betul. Kemarin soalnya ada teman saya yang beli, murah banget sih itu. Iya. Bahkan berencana katanya, gimana nih kalau kita jual ke brand-brand seperti di mall kan ada yang jual boneka-boneka juga tuh. Itu kan mahal tuh. Iya. Nah, gimana kalau kita jadi supplier nih kan? Bisa. Kepikiran kayak gitu, Ya, ada kayak itu harus lewat saya, Kang. Pokoknya jadi cuan lah sekarang mah ya. Nah, itu Ya, kan ya, ya. Pelaku daya tarik disebutnya. Betul, Pelaku daya tarik ya itu wisata dari masyarakat. Ya. Ada juga dari Kampung Adodol. Dodol. Nah, dodol itu Bisa kan juga datang tuh. budaya di Desa Karangjaya yang selalu dilakukan oleh masyarakat ketika ada sepertinya hajat bumi Ya, gitu kan. betul. Terus juga acara-acara pernikahan dan lain Ya. sebagainya. Akang juga kan belum pernah ngadodol. Belum pernah. Kalau Jujur. ngerasain sering. Ya, kalau nyobain sering dan nonton Ya. atau ngeliat tuh ya sering. Sering. Cuma kalau ngedodol secara langsung dan bahkan kemarin saya sempat datang juga Ya. ke situ. Ternyata untuk ngedodol tuh butuh waktu yang cukup lama, Kang. Ya, dan effort yang tinggi. Iya itu 6 jam katanya untuk bikin dodol tuh ternyata ya. Iya. Nah itu mungkin ya itu edukasi seperti itu saya sih acung jempol, keren sih. Iya. Inisiatif seperti itu gitu. Ya itulah Desa Karangjaya. Desa Karangjaya. Iya. Makanya sosok ini sekarang yang di depan saya ini hadir di sini cocok lah gitu ya. Untuk kita sharing pengalaman-pengalaman membuat organisasi, membuat yayasan sehingga ya tadi dengan tadi awal saya bercerita bahwa di Hari Dang Fest itu ada 8 desa Iya. yang diberikan SK sebagai Iya. desa wisata dan Iya. Desa Karangjaya nomor 1 ya Kang ya. Iya, benar. Alhamdulillah ini ya gara-gara orang ini nih. Gara-gara di sini positif gitu. Jadi apalagi nih Kang yang sedang atau yang akan dilaksanakan, dikembangkan di Desa Karangjaya ini? Nah, Secara pribadi, secara gagasan dari Kang Lili itu sendiri. ya tentunya kita berusaha untuk bagaimana giat ini ataupun strategi pemberdayaan ke depan itu berkelanjutan, berdampak kepada nilai-nilai harmoni sosial dan juga tentunya pada ekonomi masyarakat lokal. Dan ke depan tentu kami akan terus melakukan kolaborasi hexahelix ataupun pentahelix Ya. yang mana
Di situ kami akan selalu menggandeng stakeholder Oke. ya yang sudah bekerja sama sampai sekarang ataupun yang belum. Oke. Ya, seperti halnya yang terus berkelanjutan dari teman-teman media sebagai katalisator. Ya. Kita punya teman-teman dari Cikampek Photographer Community Karawang. Oke, itu sudah gue. Besutannya atau pembinanya namanya ada Kang Emes. Ya. Kang Emes tahu Kang? Ya, Beliau itu ada sosok yang sangat berjasa bagi Desa Karangjaya. Iya. Melibatkan teman-temannya. Ya. Bahkan belasan puluhan dia hadirkan ke Karangjaya untuk sama-sama berkolaborasi tanpa dibayar, Kang. Mantap. Teman-teman namanya Cipok ya? Iya. Ya, Kalau Akang lihat Instagram atau platform media sosial Karangjaya atau Dewika itu banyak foto-foto yang keren ya, yang kualitasnya itu bagus-bagus, bahkan dengan sentuhan seni-seni dari fotografer. Itu teman-teman dari komunitas. Oke. Komunitas Cikampek Photographer Community Karawang. Tentunya tidak hanya menggandeng media sebagai katalisator, dan kita juga terus menggandeng mereka para komunitas sebagai akselerator. Komunitas ini sebagai akselerator. Kita punya perannya itu seperti halnya kemarin, Kang. Kita ada giat ngagoes kalembur. Oke. Sepeda-sepeda aja dari mana itu? Ya. Itu dari teman-teman Goeser. Komunitas berarti ya. Komunitas. Kita punya komunitas GCC, Goeser Ciselang Community. Ya. Bahkan ketika giat-giat wisata itu, kalau kita lembur-lembur itu kita selalu sewa sepeda-sepeda mereka. Ya. Kemarin, kalau tidak sewa minimal ya kita kasih buat ngaliwata buat mereka. Ya, itu kemarin Pak Wabub ya. Iya, ikut goes Pak Wabub sama saya dan para kepala OPD yang lain. Alhamdulillah ikut menyambangi kampung-kampung destinasi di Desa Karangjaya. Ya, itu komunitas sebagai akselerator. Tapi kita juga akan terus menggandeng stakeholder dari unsur pengusaha, ya, bisnis dalam artian ya, dalam arti bisnis, karena dengan mereka kita akan terus berkelanjutan dengan support yang sifatnya itu material bahkan. Sepakat. Seperti halnya kemarin kita tandur, itu kan bermain lumpur, itu kegiatan-kegiatan positif. Betul. Gupak belut itu di ladang sawahnya milik pengusaha besar di Desa Karangjaya. Oke, jadi memang ya kita kalau CSR lah ya bahasanya kayak gitu ya. CSR kalau bahasa umum ya. Tingkat desa lah. Betul, tingkat desa. Jadi memang harus ada peran sih. Iya, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Seperti itu. Ya, sepakat. Yang tentunya kita akan selalu bergandeng dengan pemerintah government sebagai regulator. Betul. Ya, dan dalam hal ini Pak Kepala Desa Karangjaya, Pak Abdillah ini sangat komitmen. Ya. Terlebih kemarin Pak Bupati menyampaikan dalam paparan sambutannya, pemerintah daerah Kabupaten Karawang akan mengintervensi. Betul. Ya. Saha nu ieu cenah hadiah nanya. Akan mengintervensi dana dari 600 juta sampai 1 miliar per desa. Tapi kalau kepala desanya komitmen. Ya. Dan ada hasil yang signifikan. Ya. Nah, tentunya tidak hanya Pak Kepala Desa di Karangjaya. Yang saya lihat kepala desa lain juga sekarang gaspol itu. Kalau ngelihat kalau ngelihat angka sih wajar lah, normal kalau dia angka. Tapi saya yakin itu berbanding lurus karena effort untuk membangun wisata budaya seperti di Karangjaya itu sangat butuh effort yang besar. Ya. Berkeringat sampai berdarah-darah. Wah. Sampai berdarah-darah, sehingga makanya eventnya pun keren-keren. Apa aja sih Kang yang pernah dibuat nih sama Kang Lili sendiri, event-event besar dari di Desa Karangjaya? Bulan Agustus tahun 2023 dimulai kita Festival Egrang, pendekatan dengan masyarakat. Ya. Terus juga kita soft launching Dewika berbarengan dengan ulang tahunnya teman-teman komunitas fotografer tadi dari Cikampek Photographer. Saat itu dihadiri oleh para kepala dinas dan unsur Forkopimda. Terus juga dalam giat itu festival baju adat. Itu juga tidak kalah, hampir 1.000 lebih bahkan. 1.000 orang juga pakai baju pangsi, pakai baju adat gitu kan.
memeriahkan dalam festival itu. Terus juga kita pernah melaksanakan di tahun kemarin itu seni pertunjukan. Ya. Kurasi seni pertunjukan. Ya. Bahkan dalam kesempatan itu alhamdulillah saya juga sampai bisa mengenalkan Betul. budaya lokal Ya. desa itu ke berbagai mancanegara. Betul. Melalui para mahasiswa-mahasiswa yang studi di Indonesia yang melakukan riset dan saya hadirkan mereka. Saya melakukan international symposium yang bertajuk budaya Karawang. Saya mengenalkan topeng banjet. Ya. Saya mengenalkan ketuk tilu, tari gaplek. Yang pakai jerami itu apa namanya? Itu wayang kila namanya. Betul. Itu salah satunya juga itu. Kiarul penggagasnya. Kiarul ini adalah salah satu pembina kebudayaan di Desa Karangjaya. Itu syarat akan nilai-nilai warisan leluhur, Kang. Itu dikenalkan sama orang-orang mancanegara itu ya. Simposium itu ya dalam saya kenalkan ke teman-teman dari mancanegara. Ya, terus juga kita menggelar terakhir kemarin berarti Haredang Fest. Dalam rangka 100 hari kerja Bupati. Betul. Dan memilih Bupati tempatnya di Karangjaya loh, keren loh itu. Ya karena mereka menganggap Karangjaya ini katanya sangat siap gitu kan untuk menjadi tuan rumah, dan alhamdulillah kami pun menerima dan alhamdulillah hasilnya pun ya sangat memuaskan tentunya. Di samping gebiar, berdampak berkelanjutan, di lembur-lembur rame, apalagi di venue juga rame kan sampai larut malam bahkan, karena saat itu wayang golek pun juga ditampilkan gitu kan. Bahkan Pak Wabub sendiri dengan saya sampai larut malam nonton wayang golek. Nonton walaupun hujan ya. Ya walau rintik-rintik hujan gitu ya. Jadi tambah syahdu malah. Iya. Artinya Kang, dari sekian banyak tadi event yang diselenggarakan oleh Kang Lili, ya kurang lebih ya bersangkutkan dengan seni dan budaya ya. Iya. Mau gimana pun eventnya, seni budaya ada tetap di dalamnya gitu. Karena kita pun juga masuk kepada COC, Calendar of Event Karawang. Itu masuk rangkaian COC ini, Kang. Sehingga kita ke depan dalam upaya pelestarian budaya akan selalu melaksanakan festival budaya sebagai kegiatan unggulan. Oke. Dan dampak yang sudah dirasakan, Kang, misalkan ada testimoni dari warga gitu, wah keren Kang Lili nih, wah saya jadi kebantu. Nah, dampak positif dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kang Lili sendiri ini. Jadi gini Kang, dampak positifnya tidak hanya kepada pelestarian budaya, tapi juga harmoni sosial dan juga semangat gotong royong. Betul. Plusnya adalah nilai ekonomi. Maksudnya gimana? Maksudnya itu misal Akang itu beli paket ke saya. Paket apa yang Akang ingin adalah paket ngadodol misalnya. Itu Akang beli paket ke kita. Setelah Akang transaksi dengan kita, maka kemudian para pemandu wisata akan membuat rundown kegiatan aktivitas wisatanya. Itu akan dirasakan oleh siapa? Hasil transaksinya tidak hanya bagi pemandu, bagi teman-teman Pokdarwis dan juga masuk pendapatan desa, tapi juga pelaku daya tarik. Betul. Tadi ya. Iya kan, misalkan akan ke greenhouse ketemu Mang Ijar, terus Mang Ijar itu ngasih edukasi bagaimana hidroponik melon. Terus juga akan ke Kampung Boneka, ada Mang Gojin di sana. Semangat Mang Gojin mengedukasi bagaimana kerajinan tangan buat ada kelinci juga kan, kelinci ya? Ada kelinci. Kelinci juga menjadi agrowisata di kita karena memang ada peternak namanya Kang Nunu. Itu peternak kelinci. Ya, kelinci menarik Kang karena kelinci ini adalah hewan yang menggemaskan. Ya, jarang ditemuin. Sehingga ketika orang bertemu dengan kelinci itu merasa senang gitu kan. Dan jarang orang di daerah yang cukup panas ini memelihara kelinci. Dan di Karangjaya mah ada gitu ya. Iya, ada Kang. Ya artinya itu emang berdampak banyak ya untuk masyarakat ya Kang. Iya. Nah, ketika masyarakat ini khususnya pelaku daya tarik dari masyarakat selesai melaksanakan tugasnya, tentunya dari teman-teman Pokdarwis ini memberikan bagian daripada hasil paket itu. Itu kan biaya dari bagi hasil paket. Ya, artinya memang berdampak sekali lah, terutama masalah ekonomi ya untuk masyarakat. Iya, ngomong-ngomong itu kelinci Kang, ada peternak kita di Kampung Ciselang. Itu konsisten Kang sampai sekarang. Marmut, kelinci, itu harganya murah bahkan. Kelinci itu 50.000 Kang.
Itu bisa dipelihara secara Dipelihara. langsung, ya. Bahkan para peternaknya muda-muda di kita. Iya, itu keren Tiap ya. hari itu dia open TikTok. Iya, ya. Oh, jualan online. Ya, itu jangkauannya sampai daerah Jawa. Wis, keren ya. Jadi Nah, ini nih. kita selalu kirim paket. Betul. Kelinci. Iya. Kelinci Para lah. pemuda kita itu. Iya. Kang Nunu dan teman-teman itu. Jadi untuk Mitra Surada yang suka kelinci, entah itu mau dipelihara atau dan lainnya. Iya. Itu bebas ya, tergantung orangnya. Iya. Silakan Desa Karangjaya di situ. Iya. Ciselang ya. Kampung Ciselang. Kampung Ciselang. Di situ Iya. ada peternak kelinci yang sangat luar biasa. Artinya dari sekian banyak tadi dampak, terus artinya berarti kan Kang Lili ini akan selalu berpikir sambil ngopi, Iya. inovasi-inovasi, dan pastinya juga ada tantangan, Kang. Karena Tantangan dan asal solusi. usul desa itu kan tadi disebutkan bahwa praktik-praktik kebiasaan masyarakat ya, baik dalam kegiatan pertanian, adat istiadat itu harus tentunya menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Betul. Pasti kan? Betul. Sehingga itu kita butuh yang namanya aspek manajerial dan operasional yang kekinian. Sehingga teman-teman Pokdaris itu ya harus selalu menyesuaikan gitu kan. Betul. Artinya inovasi selalu ada ya, Kang? Ya, kira-kira gini lah Kang. Think globally, act locally. Berpikir global tapi value-value tindakan-tindakannya itu nilai-nilai lokal. Nah, itu dia. Wow, keren banget sih. Out of the box kan? Iya. Harusnya kita sekarang juga podcast sambil ngopi nih. Biasanya dari situ muncul inovasi ya. Biasanya saya bawa kopi. Kebetulan saya dari Purwakarta jadi nggak bawa kopi. Iya, Jadi ada kopi Kang nih sekarang ada juga. kopi juga di situ ya? Ada. Memang perkebunannya tidak di kita. Oke, pengolahan mungkin. Pengolahannya di kita. Karena pemilik kebunnya itu adalah tadi pengusaha. Desa Karangjaya. Dan diolah oleh teman-teman. Gitu kan. Tapi kebunnya bukan di kita. Ya di Subang sana. Karena kurang cocok kalau di kita. Rendah kan? Iya. Apalagi kalau kopinya itu Arabica kan. Ya, harus daerah-daerah tinggi. Berapa meter dari meter laut. MDPL Ya, kayak gitu ya. Berarti kan dari sekian banyak tadi inovasi pastilah ya. Terus juga ada tantangan dan solusinya nih. Biasanya kan ada aja lah kayak gitu mah ya gitu ya. Iya. Tantangan dan solusi dari Kang Lili sendiri untuk membuat, merencanakan itu seperti apa tuh, Kang? Ya, di antara tantangannya adalah bagaimana para pemuda-pemudi ini terus termotivasi. Karena memang masih banyak tentunya ya para pemuda-pemudi yang masih kurang empati terhadap bagaimana pelestarian budaya ini. Betul. Sehingga ke depan untuk bagaimana kita mengatasi atau memberikan solusi kepada pemuda-pemudi itu kita akan selalu berusaha memberikan ruang ekspresi. Dan tentunya itu kita berusaha di sana ada nilai ekonomi. Ya. Karena memang saya berprinsip bahwa seni budaya desa itu bukan nostalgia tapi jalan masa depan. Gimana tuh maksudnya Kang tuh? Seperti apa? Ya maksudnya meskipun kita sekarang hidup di revolusi industri, di zamannya sangat society bahkan sudah 5.0 sekarang, kita masih bisa hidup, kita masih bisa hidup. Tapi kehidupan itu akan lebih bernilai, akan lebih indah jika disertai oleh nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Sepakat. Ya, artinya jangan sampai lupa lah sama budaya mah ya. Iya. Ya, apalagi seni dan budayanya itu menjadi gagasan-gagasan strategi pemberdayaan yang kemudian itu disuguhkan menjadi sebuah aktivitas seperti tadi ada paket kan. Ya. Dan orang pun sekarang kan salah satunya orang-orang kota terutama ya. Dia berusaha gimana caranya saya pengen makan ala-ala desa. Sekarang kan gitu-gitu orang ya, maksudnya pengen kembali ke desa. Ya, kemarin jalan-jalan tandur. Kayaknya sih kalau tandur pun kayaknya orang tua pada pengen kan, gak cuma anak-anak kayak gitu. Ya, kemarin itu Kang, waktu Hari Dangpes saya dihadiri oleh teman-teman dari Biro Perjalanan Jakarta, Kang Rangga namanya. Iya. Kang Rangga ini perwakilan dari Biro Travel dari Jakarta bersama rekannya menghadiri acara Dangpes dan saya ajak
untuk makan siang di rumah makan Mang Dai. Ya. Akang sempat sebut saya kan di rumah makan Mang Dai. Yang bambu-bambu gitu Iya. kan. Di rumah makan Mang Dai itu di samping di sebelah baratnya itu Iya, ada kebun awi disebutnya, kebun Awi, bambu. Iya, kebun bambu. Kebun bambu. Iya, Itu iya. Kang kalau makan sop, makan sate Waduh, di nikmat. bawah kebun bambu itu nikmat, Siap. apalagi bersih kan. Iya, bersih. Testimoninya katanya Kang Rangga itu sopnya luar biasa enak sekali. Iya. Kalau merasakan. saya bawa rombongan ke sana recommended sekali. Betul. Itu mah alami ngebuatan Alami, ya. iya. Alami ngebuatan. Ya, itu Mang Dai itu adalah salah satu daya tarik kuliner di Desa Daya tarik. Karangjaya. Rumah makan Maranggi Mang Dai. Enak sih. Saya Ya. makannya sih di tempat depannya. Pas saya selesai makan, Ya. ke tukang kan ke belakang. Iya. Loh, ini kok tempatnya bagus. Iya. Terus saya nggak makan di situ gitu. Emang bagus itu, Kang. Iya, pantesan Akang saya tawarin makan katanya nggak usah cina terima kasih. Padahal udah. Aduh. Itulah, itu nikmat sih di situ. Maksudnya itu salah satu daya tarik juga ya. Orang Iya. kota pas pengen ke desa Iya. sekarang ya. Apakah itu bukan nilai budaya? Nilai budaya, Kang. Betul. Karena kebun awi itu terus dijaga, dilestarikan. Iya. Iya. Kalau secara filosofi apalagi bambu ini kan. Bambu itu. Maksudnya dari kriya dan lain-lain kita Iya. sehari-hari gitu Iya. menggunakan awi itu ya. Iya. Mempertahankan budaya juga Kita ya. juga kan punya paket wisata kriya tadi. Bagaimana wisatawan ini melakukan aktivitas dengan membuat gelas dari bambu. Ada pelaku daya tariknya Pak RT di kita. Pak RT Karma namanya. Komplit ya di Desa Komplit, Karangjaya Kang, itu sebetulnya. alhamdulillahnya Alhamdulillah. komplit. Akhirnya mungkin tidak terlalu sulit untuk dikembangkan gitu ya. Ya, tapi kan tetap harus ada kiat-kiat dan usaha-usaha ke Betul, depan. iya. Karena tadi harus kita mempertahankan dan melestarikan budaya yang menjadi hak asal usul desa ini. Perlu upaya-upaya yang menyesuaikan terhadap hal-hal yang kekinian, yang itu relevan untuk dikembangkan. Berarti solusi dan upaya Kang Lili saat ini untuk selalu terus berkembang seperti apa tuh, Kang Lili? Untuk selalu Solusinya gitu. tetap berlanjut ya, adalah bagaimana tadi saya akan terus berkolaborasi Kolaborasi, oke. dengan para stakeholder Ya, karena saya percaya kolaborasi pentahelik bahkan heksahelik Ya. tambahnya itu unsur agregator, Kang. Ya. Akan kita sama-sama jalan demi terwujudnya masyarakat desa khususnya Desa Karangjaya yang berkemajuan, Oke. yang dimana seni dan budaya itu menjadi detak jantung nadi kehidupan. Desa tuh memang seperti itu ya. Dan nantinya ini juga kita perlu melek ya, kita tidak memungkiri lah harus selalu melek teknologi zaman sekarang. Artinya apa yang kita kerjakan sekarang ini didokumentasikan ya, Kang ya. Tentunya Maksudnya didokumentasikan. Untuk jadi nilai nanti masa Ya. depan kita Ya, kan kemudian selalu saya juga ke depan anak ingin cucu kita. ada bagaimana galeri budaya. Betul. Terus itu juga digitalisasi budaya, yang pastinya itu membutuhkan anggaran tentunya ya. Betul. Dan kemudian bagaimana itu kita bisa usahakan dengan para stakeholder melalui kolaborasi heksahelik tadi. Ya, jadi artinya nanti akan selalu ada pengembangan ya. Ada pengembangan kan. Ada pengembangan secara pembangunan, secara SDM, seperti Infrastruktur itu. dan suprastruktur. Dan lain-lainnya. Ya. Apalagi Kang yang mau disampaikan ke teman-teman? Mungkin sharing ini di- terakhir yang ingin saya sampaikan kepada warga masyarakat Karawang pada umumnya. Saat ini kita sudah ada pada kehidupan society 5.0 Ya. dan tentunya jika kita abai terhadap warisan budaya leluhur kita yang padahal kita memiliki kekayaan yang tidak ternilai, ya maka modernisasi globalisasi itu akan melupakan segalanya. Nah, Sehingga mari sama-sama kita datang ke desa, kita merasakan bagaimana suasana pedesaan yang asri, ladang yang lestari, dan masyarakat yang istilah kata Sunda itu adalah HDK Sema, Somea HDK Sema. tuh. Di Karangjaya ada banyak paket-paket wisata budaya yang itu cocok untuk pelajar-pelajar kita, anak-anak didik kita. Mungkin ini juga bisa menjadi solusi di tengah keputusan Gubernur Ya, Jawa betul. Barat terkait larangan studi. Ya. Tentunya kalau kita menghidupkan desa, karena memang ada mikrotourism itu Oke, adalah oke. istilah pariwisata Ya. di segmen seni dan budaya yang memang itu melibatkan masyarakat lokal. Ya. Ke desa,
wisata ke desa hemat ongkos, tapi syarat akan kesan dan pengalaman. Kenangan. Kenangan zaman dulu juga ya seperti itu ya. Iya. Nah, itu dia. Keren. Tepuk tangan buat yang mungkin ketika mendengar paparan, terus melihat penampilan, mah cigalen pemuda desa, pemuda kota mah gitu. Ya kayak gitu ya. Mungkin ya zaman sekarang ya anak desa pun seperti ini ya. Nggak malu Kang gitu dengan segmentasi bahwa orang lembur mah. Malu gak gitu? Saya nggak malu Kang. Nggak malu sama sekali ya. Karena dengan cara seperti ini saya merasa bangga ya bisa menunjukkan identitas saya. Ya. Dan identitas ini tidak bisa diremehkan karena memang pembuktian lewat gerakan-gerakan ini nyata dan berdampak positif bagi keberlangsungan masyarakat. Dan kalau kita berbicara naonan sih Kang kikian gitu. Nah, apa nih jawaban Kang Lili sendiri? Untuk apa gitu? Seperti ini tuh untuk apa gitu kan? Kalau bagi diri saya ini adalah bentuk daripada integritas saya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan mencintai lingkungan, mencintai alam, mencintai warisan leluhur adalah komitmen kita, pembuktian kita kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita melaksanakan tugasnya untuk menjaga alam ini, menjaga pedesaan ini. Juga komitmen terhadap diri saya bahwa sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Siap, sepakat, keren. Sekali lagi tepuk tangan buat Kang Lili Mitra Suada, sosok pemuda desa ya. Yang sangat luar biasa, inspiratif, sehingga kalau saya sih menilainya harusnya sih banyak nih copy paste Kang Lili di desa-desa lain ya, jangan cuma ada di desa Karangjaya. Ya saya harap ke depan banyak sosok-sosok pemuda yang lebih daripada saya. Hingga saat ini juga saya tengah melakukan regenerasi itu. Siap. Ya, sepakat sekali. Jadi ya pemuda sekarang ya di era kecanggihan, di era-era globalisasi, kita jangan lupakan yang namanya leluhur kita lah. Benar. Kita memuja-muja leluhur orang lain. Kita lupa dengan leluhur kita sendiri. Kalau orang Sunda bilang karuhan aya urang lamun karuhun. Nah, gak ada kita kalau gak ada leluhur kita. Sepakat. Siap. Yang sebetulnya dia itu selalu ada di sekitar kita. Cuma berbeda alam saja. Iya, siap. Cukup Kang Lili atau masih ada yang mau ini? Cukup Kang. Terima kasih saya sudah bisa silaturahmi dengan Kang Epul di Sturada ini. Iya. Semoga ke depan kita sama-sama senantiasa dalam kesehatan dan kesejahteraan. Amin. Semoga kita terus selalu berkolaborasi. Kolaborasi tentunya. Tidak ada super team. Tidak ada Superman, yang ada super team. Ya Bupati bilang gitu. Oke, siap Pak Terun. Sekali lagi untuk Kang Lili yang sudah hadir di podcast Sturada, dan terima kasih juga untuk Mitra Sturada live streaming ini ya yang menyaksikan langsung obrolan kita berdua yang daging semua kalau kata orang ya. Mudah-mudahan seperti itu ya, apa yang kita sampaikan pun menjadi hal-hal positif yang bisa diterima oleh teman-teman semua Mitra Sturada. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Epul dan Kang Lili pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.